Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kauro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal atau sebuah aspek pada keris yang menarik, yaitu pamor. Pamor. Pamor atau sebuah motif pada bilah keris yang dimana pamor ini dihasilkan oleh perpaduan antara besi, baja, dan nikel atau meteorit sebagai bahan baku dari sebuah pamor. Mengapa pamor ini menggunakan bahan yang berbeda gitu? Tentunya bahan yang digunakan untuk membuat pamor harus memiliki sifat yang berbeda dengan besi dan baja. Karena dalam proses mengeluarkan motif pamor itu menggunakan sebuah bahan kimia yang dimana akan membuat perubahan warna pada bilah keris. Dan bahan pamor sendiri seperti meteorit dan nikel itu memiliki pertahanan warna yang lebih baik dibandingkan besinya gitu. Dimana saat terkena bahan kimia tersebut, besi atau baja akan memiliki warna yang lebih pekat atau biasanya yang disebut dengan warangi. Jadi mewarangi keris itu adalah proses mengeluarkan motif pamor pada bilah keris. Selain itu juga itu untuk membersihkan karat-karat dan juga kotoran-kotoran pada bilah keris yang sudah lama disimpan. Dari bahan nikel dan bahan meteorit itulah yang dimana dia tidak ikut menghitam saat diwarangi gitu. Sehingga motifnya akan terlihat lebih kontras, lebih terang. Dan bahan tersebut pun tidak mudah terkena karat. Setiap motifnya itu akan berbeda dengan motif satu dan motif lainnya. Seandai kata pun memiliki dengan model pamor yang sama, misal satu buah keris dengan pamor melatih nonce dan dengan keris lainnya yang memiliki pola pamor yang sama-sama melatih nonce-nya, pasti memiliki perbedaan dari bentuk guratan-guratan pada bilah pamor. Maka dari itu pamor ini seperti sidik jari pada manusia. Dia tidak akan sama dengan satu sama lainnya. Pamor ini sebagai identitas pada sebuah bilah keris. Dalam proses pembuatan ada dua jenis pamor, yaitu pamor rekan dan pamor tiban. Kita kenali dengan pamor tiban terlebih dahulu. Pamor tiban adalah sebuah pamor yang dihasilkan oleh proses tempa itu sendiri, yang dimana tidak direncanakan dan tidak dikhususkan biasanya. Tapi pamor itu muncul dari hasil proses penempaan keris, yang dimana biasanya ini diyakini sebuah pamor yang memang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Contoh-contoh beberapa pamor tiban itu juga ada seperti pamor wasuta, terus pamor kulit semangka seperti itu. Selanjutnya adalah jenis pamorekan. Nah, pamorekan sendiri itu adalah sebuah jenis pamor yang dimana memang sudah direkayasa dari awal pembuatan keris oleh sang empu atau sang pandai. Dimana biasanya pamorekan itu juga sebuah pamor yang di-request oleh pemesan saat ingin membuat sebuah keris. Pamor ini juga berbeda gitu dengan pamor tiban tadi tentunya. Dimana pamor tiban tadi itu pamor yang memang tidak direncana, sedangkan pamorekan itu pamor yang memang sudah direncanakan di awal. Contohnya ada kayak pamor udan mas, pamor satria pinayungan misalkan. Hampir banyak ya kayak jenis-jenis pamor miring juga yang masuk ke dalam pamor rekan seperti itu. Perbedaan dengan pamor tiban dan pamor rekan ya dalam proses pembuatannya. Dimana pamor tiban tadi yang memang tidak direncanakan secara khusus atau dirancang secara khusus. Sedangkan pamor rekan adalah pamor yang memang sudah dirancang oleh sang empu
yang sudah diniatkan oleh sang empu, seperti itu. Ada pembagian lagi jenis pamor yang berdasarkan motifnya atau polanya, yang dimana ada pamor melumah dan pamor miring. Pamor melumah sendiri adalah sebuah pamor yang dimana bahan pamor atau pamor ini ditempa secara sejajar dengan atau mendatar dengan bilah keris tersebut. Ada beberapa yang mengatakan memang jenis pamor melumah ini relatif lebih mudah dibandingkan pamor miring, seperti itu. Ada beberapa contoh-contoh seperti pamor melumah itu ada pamor pedaringan kebak, pamor wasutah, seperti itu. Lalu pamor miring. Pamor miring itu adalah sebuah pamor yang dimana material atau bahan pamor ini ditempa secara posisi miring atau posisi diagonal. Dan hasilnya akan terlihat lebih tipis. Tahu biasanya bentuknya seolah-olah akan kayak panjang-panjang seperti itu di permukaan bilah. Nah, contohnya seperti ada pamor ujung gunung, adek merambut. Nah, itu sebuah pamor yang dibuat secara pamor yang termasuk ke dalam golongan pamor miring. Belihara sineret juga misalkan. Pamor itu juga memiliki nilai filosofi tersendiri pada bilah keris. Dimana biasanya pamor ini diartikan atau dimaknai dengan sebuah doa-doa yang diselipkan atau yang diterapkan pada sebuah bilah keris. Tentu setiap pamor juga memiliki nilainya masing-masing, memiliki filosofinya masing-masing. Contoh misalkan pamor udan mas. Ini adalah sebuah pamor yang sangat favorit di kalangan korektor. Pamor udan mas kalau kita lihat dari nama misalkan udan mas. Emas itu kan simbol dari sebuah kekayaan, harta atau rezeki. Udan mas, udan seperti sebuah simbol kemudahan. Biasa dulu kita pernah mendengar iklan di TV itu kan kayak hujan uang. Nah, hujan biasa memang disimbolkan atas sebuahnya, disimbolkan untuk turunnya sebuah rezeki gitu. Pamor udan mas itu juga memiliki nilai seperti itu juga, filosofi seperti itu juga, dan doa yang sama. Dimana harapannya kan pemiliknya itu juga dilancarkan dalam rezekinya, seperti itu. Nah, contoh lain misalkan pedaringan kebak. Pedaringan misalkan. Pedaringan itu kan sebuah wadah ya, wadah beras atau wadah padi. Kebak dimana dia akan selalu penuh gitu. Ya harapannya kan doa yang disematkan adalah rezeki yang dimiliki sang pemilik keris ini selalu tercukupi. Seperti itu, tidak kekurangan. Nah, ada lagi seperti pamor jungjung derajat, yang dimana dia seperti ujung gunung, namun dia memiliki titik pertemuan yang lebih banyak. Yang kalau di ujung gunungan titik pertemuannya ada di ujungnya, sedangkan jungjung derajat itu sepanjang bila dia bertemu seperti itu, lebih rapat juga. Nah, ini adalah sebuah simbol di mana naiknya sebuah derajat manusia itu juga tidak secara instan gitu, tapi melalui proses dari tahap paling bawah naik terus sampai ke atas. Ya harapannya apa? Harapannya supaya derajat dari pemiliknya juga selalu diangkat. Seperti itu. Nah, simbol-simbol ini juga tentunya tidak hanya sekedar diyakini atau diketahui, tetapi juga harus diterapkan. Seperti tadi misalkan bagaimana akhirnya rezeki itu memang lancar kepada diri kita, berarti kita harus mengusahakan itu. Berdoa, berusaha lebih keras, rezeki akan lebih lancar. Gimana tadi kebutuhan hidup itu selalu tercukupi, ya harus diisi. Jadi meyakini hanya tidak sekedar yakin, tetapi juga mengamalkannya gitu. Menerapkan apa yang didoakan, apa yang diharapkan dari sebuah simbol tersebut. Konon zaman dulu itu menjadi sebuah simbol status pada masyarakat sosial gitu. Wajar ya, karena
Mungkin beberapa pamor yang memiliki motif tertentu atau corak tertentu yang dimana di tingkat kerumitan dalam pembuatannya juga akan mempengaruhi dari nilai jual dari pamor tersebut. Makanya ketika dulu dikatakan pamor itu menentukan status sosial masyarakat, itu sangat bisa dibenarkan gitu. Dimana biasanya pamor yang dengan motif yang lebih istimewa, lebih kualitasnya lebih tinggi itu akan dimiliki oleh orang kalangan atas, sedangkan pamor-pamor yang terlihat biasa atau sederhana akan dimiliki oleh orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Semuanya akan membawakan nilai atau makna yang baik, doa yang baik kepada sang pemiliknya. Ya begitulah pamor. Pamor itu jadinya sebuah motif pada bilah keris. Tapi bukan hanya sekedar motif. Pamor juga membawa sebuah doa, membawa sebuah simbol, membawa sebuah nilai filosofi di dalamnya. Dimana akhirnya pamor ini juga akan mengangkat nilai dari sebuah bilah keris, juga akan membuat nilai pembelajaran atau pelajaran kehidupan pada pemiliknya. Ya apapun jenis pamornya, harapannya doa baik yang disematkan oleh pamor tersebut berimpact kepada diri kita sebagai pemiliknya, tetap kembalinya kepada Yang Maha Kuasa, tapi kita tetap berdoa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan perihal pamor. Saudara, ada banyak hal yang pengen saya dalami lagi dengan pamor ini. Mungkin saudara bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan pelajari bersama-sama lebih mendetail tentang sebuah pamor. Mungkin kita akan membahas beberapa pamor-pamor tertentu atau jenis-jenis pamor tertentu, atau kita mengkualifikasikan dari nilai simbolik atau filosofi yang tersemat dalam pamor di episode-episode selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti perkembangan dari channel Dunia Keris supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jangan lupa di like, terus hidupkan notifikasinya supaya ketika Dunia Keris mengupload sebuah video, saudara bisa menjadi orang pertama yang menonton video tersebut. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, sampai berjumpa kembali. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.